Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lady Royhatul Firdaus dengan NIM 18202100020 sebagai penyimpul materi untuk kelompok tema 2 yaitu tentang asuransi syariah. Langsung saja untuk hasil resumennya, yaitu dari pemaparan pemakalah atau pemateri tentang asuransi syariah dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi syariah ini adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum syariah, ada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Selanjutnya ada prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip tauhid, adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu ada keadilan. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah dan perusahaan asuransi. Untuk yang ketiga yaitu ada tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota atau nasabahnya. Yang keempat yaitu ada kerjasama. Prinsip kerjasama ini merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota nasabah dan perusahaan asuransi. Untuk selanjutnya yaitu ada amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran atau premi dan tidak memanipulasi kerugian atau peril yang menimpa dirinya. Yang selanjutnya atau keenam itu adalah larangan riba. Dalam setiap transaksi seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Untuk yang ketujuh adalah larangan maisir atau judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir atau judi. Untuk yang kedelapan yaitu ada goror atau ketidakpastian. Menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa goror atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk, yaitu bentuk akad syariah yang melandai penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim, dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada perkembangan usaha asuransi syariah juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Produk asuransi syariah yaitu ada tiga. Untuk yang pertama ada term insurance, asuransi berjangka pendek biasanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun dan tidak mengandung tabungan atau non-saving. Untuk yang kedua yaitu ada endowment insurance, asuransi dwiguna dengan manfaat perlindungan dan investasi berupa tabungan, yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia dan tabungan berkala berupa tabungan yang diberikan kapan saja. Untuk yang ketiga yaitu ada unit link, jenis asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Apabila peserta meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan diberikan dana investasi. Dana investasi ini yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dana, dan sejak itu perjanjian berakhir. Selain di atas ada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum meskipun belum memberi kepastian hukum yang kuat. Ini dikarenakan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa fatwa DSN MUI belum dapat dikatakan sebagai undang-undang. Dalam perkembangannya, asuransi syariah ini menghadapi beberapa kendala dan strategi dalam menghadapi kendala yang ada. Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu ada rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibandingkan asuransi konvensional. Yang kedua, asuransi syariah bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Yang ketiga, asuransi syariah masih dalam proses pencari bentuk sehingga sangat dibutuhkan langkah sosialisasi dan promosi yang efektif di tengah-tengah masyarakat. Untuk
Selanjutnya yaitu tentang strategi yang diperlukan untuk pengembangan asuransi syariah, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syariah Islam itu merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Untuk yang ketiga, perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dukungan dari berbagai pihak ini terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penyimpul materi untuk kelompok tema 2 tentang asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.